Nah, jadi kita sebagai orang Islam tidak boleh hanya mengakui Al-Quran sebagai kitab Allah saja, bisa gugur keimanan kita. Tapi harus mengakui seluruh kitab-kitab itu pernah diturunkan oleh Allah. Tetapi ya sebatas mengimani, tidak perlu kita mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik, apa kabarnya hari ini ayah bunda, teman-teman sahabat sekalian, para ustadz ustazah, dan apa kabarnya juga anak-anak yang ustadz cintai, yang ustadz banggakan. Tetap semangat, hari ini kita belajar kembali, bertemu lagi dengan Ustadz Luqman Hakim yang akan mengajarkan ya mata pelajaran Al-Islam kepada kalian. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe YouTube Ustadz untuk segera mensubscribe-nya. Gratis, tidak dipungut biaya. Oke. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan. Ya walaupun pagi hari ini ya Ustadz agak demam sedikit ya, agak pilek, flu, batuk dan pusing, tetapi ya sebagai tugas seorang guru yang harus menyampaikan ilmu ya kepada kalian, maka Ustadz tetap berusaha dalam keadaan apapun untuk sebisa mungkin memenuhi kewajiban itu, walaupun tidak sempurna ya karena keadaan saat ini kurang terlalu sehat. Tetapi mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada kekasih kita, junjungan kita yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Siapa? Tiada lain, dia adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengikuti beliau. Anak-anakku, teman-teman, dan ayah bunda sekalian yang saya banggakan ya, dan yang saya muliakan. Kita akan mempelajari di buku Al-Islam kelas 4 ini ya. Kita akan masuk kepada pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini yang akan kita bahas, yang akan kita jelaskan pada pada pembahasan pada pagi hari ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu artinya yakin, percaya dengan sepenuh hati ya, itu secara bahasa. Percaya dengan sepenuh hati, dengan teguh ya. Jadi iman itu maksudnya adalah membenarkan dengan hati ya, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi iman itu tiga, intinya itu tiga. Jika salah satunya ini hilang, maka akan tidak sempurna iman kita. Yang pertama itu harus membenarkan dengan hati ya, membenarkan dengan hati. Kemudian tidak hanya cukup disimpan dalam hati, tapi juga harus diucapkan melalui lisan, diakui dengan lisan kita ya, tidak disimpan tapi harus diakui. Kemudian juga dibuktikan dengan perbuatan. Buah dari keimanannya itu harus ada timbal balik dari iman kita, yaitu amal soleh. Contoh ya, saya beriman dalam hati kita, dalam hati saya meyakini Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta yang harus kita sembah. Itu dalam hati. Maka harus dibuktikan dengan ucapan, persaksian ya. Sebagai persaksian kunci utama kalau kita ingin diakui sebagai orang Islam, orang mukmin, maka kalimatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kalimat ini, dua syahadat ini harus diucapkan. Ya, tidak mungkin orang hanya dalam hatinya beriman ya, mengakui tidak, tapi tidak mau bersyahadat, maka belum dikatakan beriman.
Kemudian yang ketiga, setelah bersyahadat baru kemudian sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Jadi iman itu intinya membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan lisan, kemudian juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Ada orang hatinya beriman saja, ya, hatinya iman tapi lisannya tidak mau mengucapkan. Seperti kakek Nabi, ya, yang dia yakin dakwah Nabi Muhammad, paman Nabi Abu Thalib, dia yakin dakwah Nabi itu benar, tetapi dia tidak mau bersyahadat di hadapan Nabi. Ada juga orang yang lisannya mengucapkan kalimat syahadat, tapi hatinya tidak mengakui. Siapa? Orang munafik. Orang munafik itu lisannya, ya, fasih mengucapkan syahadat, padahal hatinya tidak mengakui, maka imannya juga tidak sempurna. Jadi yang dikatakan iman itu kemudian iman ini menjadi sempurna apabila diakui oleh hatinya, diakui oleh lisannya, dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya, oke. Itu pengertian iman kepada pengertian iman. Kemudian pengertian kitab. Ya. Kitab itu berasal dari kata kataba. Kataba itu kaf ta ba, artinya menulis. Nah, jadi kitabun itu adalah kumpulan daripada tulisan-tulisan. Nah, jadi kitab itu berasal dari kata kataba. Ya, dari kataba itu nanti ada maktabun, tempat menulis, ya, meja, ada maktabatun, tempat berkumpulnya buku-buku jadi perpustakaan, ya kan? Nah, kitabun, itu kitabun itu adalah kumpulan daripada tulisan. Kalau maktabatun, kumpulan daripada buku-buku. Ya, paham ya? Sekali lagi saya ulang, kitabun itu berasal dari kata kataba, artinya menulis. Kalau kitabun itu kumpulan daripada tulisan-tulisan itu yang disebut dengan kitab atau buku. Kalau maktabun, ini meja, tempat menulisnya. Kalau maktabatun, kumpulan dari buku-bukunya, perpustakaan. Ya, oke. Itu kitab. Ya, pengertian iman kepada kitab. Salah satu rukun iman kita yang harus kita yakini, rukun iman yang 6 itu kan iman kepada Allah, ya, kemudian kepada malaikat, kemudian kepada Rasul, kepada kitabnya, dan seterusnya. Ya, di antara rukun iman itu kita harus percaya kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabinya. Nah, apa saja kitab-kitab itu yang harus kita ketahui? Nah, ini pelajaran kita yang akan kita bahas. Jadi kita sebagai orang yang beriman itu harus mengakui bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk kebaikan kepada manusia melalui perantara para nabinya. Nah, jadi kita sebagai orang Islam tidak boleh hanya mengakui Al-Quran sebagai kitab Allah saja, bisa gugur keimanan kita. Tapi harus mengakui seluruh kitab-kitab itu pernah diturunkan oleh Allah. Tetapi ya sebatas mengimani, tidak perlu kita mengamalkan, kecuali ajarannya itu masih tertulis di dalam Al-Quran. Nah, jadi kita iman saja, kita imani, tidak perlu kita amalkan. Jika tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran kita, dalam kitab kita untuk mengamalkan, ya. Jadi kalau saya kasih contoh begini, misalkan kalian sekarang kelas 4, ya. Ketika nanti kalian kelas 5, apakah kalian akan menggunakan buku yang masih kelas 4? Tidak kan? Pasti kalian akan menggunakan buku yang kelas 5. Begitu juga nanti kalau kalian naik kelas 6, apakah kalian masih menggunakan buku kelas 5? Tidak, kalian pasti akan menggunakan buku kelas 6. Tetapi buku kelas 1, kelas 2, 3, 4, dan 5 ini kita harus akui, ya, kita harus akui itu adalah kitab yang pernah dibaca dulu. Nah, begitu juga dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita harus mengakui, kita harus imani dulu pernah ada. Tetapi kita tidak wajib, tidak harus mengamalkan apa yang ada dalam kitab dulu, kecuali masih diperintahkan untuk diamalkan di dalam Al-Quran. Nah, apa saja kitab-kitab itu dan apa saja dan siapa saja yang menerima kitab-kitabnya? Ya. Pertama, kitab yang pertama adalah Taurat.
ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, sebagaimana firman Allah, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun." Sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ya. Kitab manapun intinya itu sama. Ya, petunjuk, ada cahaya di dalamnya. Mengapa? Karena semua kitab-kitab atau suhuf berupa lembaran-lembaran atau ajaran-ajaran yang tertulis dalam sebuah lembaran yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, ya, isi kuncinya itu adalah beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Itu intinya semua kitab itu, semua kitab yang dari Nabi. Kalau inti ajaran dari Allah itu kan begitu, beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Adapun syariatnya, adapun perintah-perintah harian itu setiap nabi memiliki ajaran masing-masing, ya. Ya, syariatnya Nabi Musa berbeda dengan syariatnya Nabi Isa. Maksudnya ajarannya Nabi Musa berbeda nanti dengan ajaran Isa dalam perintah hariannya. Kemudian Nabi Isa juga berbeda dengan Nabi Muhammad, dengan yang kita amalkan saat ini. Nah, kemudian yang kedua, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ataina Dawuda Zabura." Dan kami berikan Zabur, ya, kepada Daud. Kemudian yang ketiga, Injil, ya, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, atau yang Injil itu banyak, ya, kitabnya orang-orang Nasrani. Adapun Taurat adalah kitabnya orang-orang Yahudi yang banyak hidup di Palestina saat ini ataupun di negara-negara Amerika ataupun di Eropa. Injil yang banyak diikuti, yang banyak kitab pegangan orang-orang Nasrani. Allah berfirman, "Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil." Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Isa kitab Injil sebagai kitab petunjuk kepada manusia saat itu. Ingat, saat itu. Nah, tetapi Allah menghapus, ya, menghapus ajaran-ajaran yang baru, yang lama, kemudian menggantikan ajaran-ajaran baru, yaitu setelah datangnya Islam dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalam, yang sampai saat ini kita masih tetap mengamalkannya. Nah, jadi menurut keyakinan kita, ya, kita beriman kepada Taurat, Zabur, Injil. Tetapi salah, ya, kalau mereka masih tidak tepat, ya, kurang tepat kalau mereka masih menggunakan yang kitab-kitab dulu. Mengapa? Karena sudah ada yang baru. Sama seperti kalian kelas 5 misalkan, atau sekarang kelas 4, tapi masih pakai buku kelas 3. Gimana? Kan tidak cocok. Sudah ada pergantian waktu, ada pergantian zaman, ada kenaikan level. Ya. Jadi kelas 5 ya pakai buku kelas 5. Begitu juga dengan para nabi. Yang dari Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam terakhir datang Nabi Muhammad, maka seharusnya yang ini kita tinggalkan sebagai ajaran, tetapi tetap kita yakini ajaran yang pernah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Sekarang kita pakai yang baru, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi." Ya. Dia menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi tugas kita itu hanya membenarkan,
kitab-kitab sebelumnya yang pernah ada, tetapi kita tidak perlu mengamalkan. Yang kita amalkan adalah apa yang ada dalam Al-Quran, walaupun apa yang ada dalam Al-Quran sama dengan ajaran-ajaran yang sebelumnya, karena tidak semuanya dihapus. Ajaran yang dulu masih ada sampai saat ini, ajaran yang dulu masih diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, itulah kitab-kitab yang Allah pernah turunkan. Kemudian halaman 35, tadi 34, garis besar isi kitab Allah. Jadi garis besar isi kitab Allah itu apa saja? Ya, pertama, ajaran tentang tauhid. Inti semua kitab Allah itu, ajaran Allah itu tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu artinya, kemarin video yang sebelumnya kita pernah belajar tentang Al-Ahad, artinya Allah itu esa. Artinya Allah itu tunggal, Allah itu esa, artinya dia Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu maksud dari tauhid. Jadi kalau kalian mengaku bertauhid, maka kalian harus memurnikan akidah kalian, keyakinan kalian kepada hanya Allah satu-satunya. Dia Tuhan yang hanya pantas, yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk dimintai pertolongan, yang memberikan rezeki kepada manusia. Kemudian mengajarkan akidah keimanan yang benar. Ya, agar ini akan menuntun kita kepada tauhid yang benar. Akidah kita benar, maka tauhid kita akan benar. Akidah itu keyakinan-keyakinan. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum dan peraturan Allah. Nah, jadi setiap kitab ada hukum-hukum, ada aturan-aturan Allah. Tetapi tidak mesti sama antara kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Hukum-hukum dan aturannya Allah sama, bisa berbeda. Kemudian berisi janji tentang pahala dan ancaman. Jadi semua kitab Allah berisi janji surga bagi orang yang berbuat soleh dan neraka bagi orang yang berbuat jahat. Kemudian memuat perintah dan larangan, pasti ada perintah, ada larangan, karena ini juga berisi aturan Allah. Kemudian yang keenam, berisi kisah tentang umat manusia terdahulu agar menjadi pelajaran, ikhtibar kepada manusia setelahnya. Nah, baik. Jadi itu yang kita pelajari, ya, yang tentang beriman kepada kitab Allah, yaitu Taurat. Sebagai ada 3 garis besar yang harus kalian pahami di sini. Pertama, makna iman, kemudian makna kitab atau arti kitab, kemudian apa saja kitab-kitab yang Allah pernah turunkan, ya, kemudian kepada siapa saja. Taurat kepada Musa, kemudian Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang keberapa? Makna, iman, kitab. Kemudian kelima, apa saja garis besar kitab-kitab, apa saja garis besar isi daripada kitab-kitab Allah. Yang terakhir, contoh perilaku beriman kepada kitab Allah. Ya, apa saja contoh perilaku beriman? Contoh perilaku beriman kepada kitab Allah, ya. Meyakini kebenaran kitab Allah sebagai kebenaran yang hakiki. Ya, yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para rasul. Jadi tidak boleh meyakini kitab Allah itu tulisannya para rasul atau tulisannya para ulama. Dia itu adalah wahyu Allah yang diberikan kepada para nabinya. 3, membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah kepada Allah. 4, mempelajari dan mendalami Al-Quran. Ya, 5, mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Quran. 6, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. 7, meninggalkan larangan Allah yang ditegaskan dalam Al-Quran. 8, mempedomi Al-Quran dalam ibadah dan perilaku sehari-hari. Nah, itulah contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik anak-anak yang Bapak cintai, ayah bunda yang saya hormati, teman-teman sahabat sekalian yang saya banggakan, itu yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.